Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Ngawi, Bapak Samsul Hadi. Kemudian yang terhormat Ibu Waka Kurikulum SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Ngawi, dan Bapak Ibu guru semua yang saya sayangi. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu arah apapun. Salawat dan salam tetap kita haturkan ke Nabi besar kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya akan kita nanti sampai besok di yaumul qiyamah. Yang berikutnya saya ingin ucapkan terima kasih banyak, terima kasih yang sangat-sangat sekali kepada Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kurikulum untuk berkenan hadir pada kesempatan kali ini, di mana pada siang kali ini kondisi sekolah sudah selesai, anak-anak sudah pulang. Kemudian saya mohon untuk Bapak Ibu guru untuk mengikuti kita sama-sama sharing, sama-sama membahas. Kali ini kita akan membahas bersama tentang kondisi kita pada waktu ini dan budaya positif nanti, apa yang akan kita lakukan bersama. Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, pada saat ini saya adalah salah satu calon Bapak Ibu guru yang saya hormati. Perkenalkan, saya Ika Yulianti, saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Ngawi. Kali ini kita akan sharing bersama terkait, sebelum saya sharing mungkin saya bisa memberikan motivasi pada Bapak Ibu guru sekalian. Saya ada CGP angkatan 7, setelah ini ada CGP angkatan 8 dan 9. Semangat monggo Bapak Ibu guru untuk mengikuti CGP angkatan 8 dan angkatan 9. Banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh. Mungkin salah satunya nanti akan seperti saya sekarang ini, kita share, kita diskusi bersama terkait budaya positif dan lain sebagainya. Oke Bapak Ibu. Yang saya lanjutkan sebelum kita membahas inti dari pembicaraan kita pada siang hari ini. Mungkin saya bisa memberikan pertanyaan pematik terlebih dahulu. Seperti ini Bapak Ibu guru. Misalnya kita memberikan hukuman kepada siswa kita. Ada siswa yang melakukan pelanggaran pastinya, kemudian kita melakukan hukuman, memberikan hukuman pada siswa tersebut. Menurut Bapak Ibu guru yang ada di sini, hukuman itu akan membuat anak cedera atau tidak? Itu benar, pertanyaan pematik pertama. Kemudian selanjutnya, selain hukuman, ada penghargaan. Bapak Ibu pernah memberikan penghargaan pada siswa? Pernah. Penghargaan yang kita berikan itu apakah berefek positif terhadap semua siswa? Pertanyaan pematik kedua adalah seperti itu. Mungkin monggo sebelum kita bahas bersama, silahkan didiskusikan terlebih dahulu. Kita diskusi bersama dari pertanyaan pematik saya. Mungkin ada yang bisa menjawab atau memberikan pendapatnya tentang kedua pertanyaan pematik saya tadi. Silahkan. Terima kasih. Dari banyak pendapat yang disampaikan Bapak Ibu guru tadi, terima kasih pendapatnya Bapak Ibu, Pak Samsul dan Bu Evi, terima kasih pendapatnya. Dari pendapat dan pengalaman yang disampaikan tadi, bahwasannya hukuman dan penghargaan tidak selalu membuat anak sesuai yang kita inginkan. Tadi Pak
Bayu menyampaikan bahwa hukuman tidak selalu membuat jera, terkadang malah menyepelekan. Berarti tidak semua hukuman bagus ya. Berapa persen menurut Pak Bayu? Nah, itu ya. Kalau menurut BMV, penghargaan juga tidak selalu berefek bagus. Penghargaan yang diberikan kepada siswa yang baik, yang unggul, yang berprestasi, itu membuat anak menjadi sombong. Tadi disampaikan bahwasanya bisa membuat sombong, atau yang lain menjadi malah minder, malah tidak bersemangat untuk belajar karena ya itu aja yang mendapat penghargaan. Seperti itu nggih? Oke, terima kasih. Secara mendalam lagi kita akan bahas ini. Sebelumnya saya akan menampilkan ini ada budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah seperti ini Bapak Ibu, kebiasaan positif yang dilakukan anak di kelas atau di sekolah yang membuat semua kegiatan menjadi positif. Kebiasaan positif seperti apa? Nah, kebiasaan positif yang dilakukan ke anak, yang dilakukan oleh siswa itu bisa dituangkan dalam kebiasaan kelas Bapak Ibu. Jadi seperti ini, misalnya kan kita memang SMK ya, SMK jadi tidak selalu pegang kelas, beda dengan anak SD yang selalu Bapak Ibu gurunya di kelas, wali kelas. Kalau kita enggak gitu, tetapi kita sebagai wali kelas mungkin bisa melakukan pengaturan dalam arti seperti ini. Kita membuat sebuah kesepakatan Bapak Ibu. Jadi kita membuat kesepakatan di kelas dalam arti seperti ini. Di awal kita memberikan kesempatan kepada peserta didik anak-anak untuk menyampaikan apa saja yuk anak-anak, menurut kalian apa saja yang bisa membuat aturan di kelas ini. Kita membuat aturan di kelas. Misalnya nih, ayo kita buat kertas Bapak Ibu. Ada misalnya kertas yang warna itu nggih, kita bagikan ke siswa kita, ke anak kita, mereka suruh nulis. Jadi kebiasaan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama nggih? Bersama-sama nanti akhirnya biasanya itu kita lakukan seterusnya. Jadi membuat kesepakatan kelas. Jadi kita buat kesepakatan kelas. Misalnya nih, setelah kita bagikan kertas, silakan ayo siapa yang berpendapat gitu. Mungkin salah satu ada yang menyampaikan harus masuk kelas 5 menit sebelum bel berbunyi seperti itu. Nah, satu kesepakatan ini bagaimana kita tawarkan ke anak-anak kita yang lain? Setuju atau yang tidak setuju? Saya lebih senang 10 menit. Ada yang setuju? Saya setuju 5 menit aja karena nanti kalau 10 menit malah mengerjakan PR dan lain sebagainya. Nah, wajar ya anak-anak kan kalau belum mengerjakan kan ada pagi. Nah, kesepakatan itu oke semua. Ternyata misalnya kita buat kesepakatan itu disiplin masuk kelas 5 menit sebelum bel dimulai. Nah, kita tulis anak-anak tadi mungkin kita bisa pajang di salah satu sisi kelas. Jadi dipajang di salah satu sisi kelas menunjukkan bahwa itu ada kesepakatan kelas dan itu harus disepakati oleh semuanya. Oke, semua anak disepakati kemudian nanti dilakukan. Nah, kalau tidak dilakukan seperti itu apa? Tulis saja lagi kesepakatan kelas yang lain. Kalau tidak dilakukan harus bagaimana? Tetapi yang perlu kita tegaskan bahwasanya kesepakatan itu harus berasal dari murid sendiri. Jangan kita yang memberikan pendapat kemudian anak-anak menyetujui. Jangan kita pancing anak-anak agar bisa menyampaikan pendapatnya mereka. Itu ya Bapak Ibu, itu budaya positif yang dilakukan di sekolah kita, di kelas kita, dari kebiasaan setiap hari dengan adanya tadi kita punya di kelas punya kesepakatan kelas bisa membuat budaya positif di sebuah sekolah. Gitu ya Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah demonstrasi kepalan tangan Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Misal ini saya punya pasir segenggaman tangan atau sesuatu terserah itu apa, entah itu barang atau apa saya genggam ini
menurut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen tahu apa yang ada di dalam genggaman saya, apakah akan saya langsung buka genggaman ini? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Atau kita praktekkan ya, misalnya Bu Ovi menggenggam sesuatu di tangan Bu Ovi. Kemudian Pak Udin bertanya, atau silahkan Pak Udin Rayu bertanya kepada Bu Ovi apa yang ada di genggamannya. Nah, dengan berbagai cara Pak Udin bertanya. Mungkin dari awal Pak Udin minta tolong dong, apa itu Bu Ovi, kok enak gitu nih. Iya, Pak Udin juga masa halus gitu. Nah, Pak Udin apa hanya seperti itu saja, padahal dia punya kepo. Nah, punya kepo yang besar tentang apa isi genggaman tangan itu. Pak Udin harus mencari cara, mungkin memberikan rayuan, apapun itu yang terkait, semoga atau usaha yang dilakukan agar Bu Ovi memberitahu apa yang ada di genggamannya. Bu Ovi pun demikian. Bu Ovi nggak akan secepat itu memberitahu apa yang ada di genggamannya. Nah, ini berarti bagaimana Bapak Ibu sekalian terkait dengan budaya positif dan pembelajaran di kelas? Usaha itu yang harus kita lakukan semaksimalnya agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Apa yang anak dengan kriteria dan karakter anak yang luar biasa macam-macamnya gitu, itu kita harus bagaimana cara agar anak itu bisa mencapai tujuan pembelajaran. Anak pun mungkin akan berusaha, Bapak Ibu, apa ya yang harus saya lakukan agar saya bisa memahami. Jadi kita sama-sama semangat dengan kerja keras yang dilakukan Bapak Ibu guru, anak-anak pun bersemangat dalam pembelajaran. Saya yakin bisa dua pihak bisa melaksanakan dan mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya adalah paradigma teori kontrol. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kita dan anak-anak, tadi kan saya sudah sampaikan, kita membuat sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatan yang dibuat di dalam kelas atau di sekolah itu bisa menjadi pengontrol kita. Pengontrol kita dalam arti kita memberikan pembelajaran ke anak dengan adanya pembiasaan dan kesepakatan yang sudah kita buat bersama, itu sebagai pengendali tingkah laku anak yang positif, pengendali tingkah laku guru ataupun apapun cara yang guru lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara positif. Itu salah satu kontrol kita, bagaimana kita bisa menjalankan pembelajaran dengan maksimal tanpa harus memaksakan sesuatu terhadap anak. Karena kita tahu bersama bahwasanya karakter anak itu kan bermacam-macam gitu. Kita harus memahami semua karakter yang dimiliki masing-masing anak itu dengan cara jadi ada kontrol yang bisa membuat kita dan anak itu berjalan sesuai dengan jalurnya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, mohon maaf sudah siang ya. Mohon maaf, kita sedikit lagi. Teori motivasi yang ada pada perilaku manusia itu sangat berpengaruh juga terhadap tingkah laku kita sebagai guru, Bapak Ibu. Kita ingin mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan hubungannya dengan pembelajaran atau menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu sebagai anak itu harus kita istimewakan dengan karakter-karakter yang berbeda sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Kalau menurut kodrat alam, memang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu mempunyai macam-macam karakter yang luar biasa.
kodrat alam yang dimiliki oleh anak itu macam-macam. Nah, kita sebagai guru juga harus menyelami masing-masing karakter ya anak itu. Kalau kodrat zaman sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan zaman yang ada saat ini di abad 21 ini sangat luar biasa. Bahkan anak-anak kita, murid-murid kita di SMK, bahkan kita kalah kita kalah dengan anak-anak. Mereka sangat sangat dengan gadget yang dipegang tangan itu kadang kita kalah. Nah, tapi sebagai guru kita nggak bisa begitu saja tanpa mengarahkan anak. Mungkin di SMK Kesehatan di Ngawi ini kita sudah sepakat bahwasanya dalam pembelajaran gadget dikumpulkan kecuali yang digunakan untuk pembelajaran. Nah, itu mungkin salah satu kontrol kita, kontrol kita bagaimana anak dengan kodrat zaman yang luar biasa saat ini, anak tidak terjerumus, tidak berbelok arah ke hal yang negatif. Kita bisa mengontrol anak walaupun kodrat zaman saat ini sangat pesat sekali, gitu nggih. Bapak Ibu, kita akan membahas tentang hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu percaya pernah melakukan hukuman atau menghukum murid? Atau Bapak Ibu melakukan konsekuensi terhadap kesalahan murid? Apa bedanya? Mungkin ada yang berikan pendapat? Silakan. Oke. Menurut saya dan nanti bisa kita diskusikan, hukuman itu sangat berbeda dengan konsekuensi. Hukuman tidak akan membuat anak menjadi jerah, tapi kalau konsekuensi anak bisa mengalihkan alurnya mungkin dari yang negatif menjadi positif. Contoh konkret yang biasa kita lakukan terkait hukuman dan konsekuensi. Misal nih, ada anak datang terlambat. Kemudian ada guru BK yang pada waktu itu bertugas menjadi jadwal piket untuk pagi. Kemudian anak itu disuruh push up 5 kali karena dia terlambat. Menurut Bapak Ibu, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian ada kasus lain. Ada anak tidak mengerjakan PR. SMK nih anak kita tidak mengerjakan PR. Kemudian oleh ibu guru yang mengajar, dia disuruh membersihkan kelas karena kelasnya belum disapu. Menurut Bapak Ibu itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, hukuman, lebih condong ke hukuman ini. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang akan membahas 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita. Jadi kita sebagai seorang guru, ada 5 posisi kontrol yang ada di dalam guru. Yang pertama sebagai pemantau, yang kedua sebagai penghukum, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pembuat rasa bersalah, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini mungkin Bapak Ibu sudah versi semua yang bagaimana yang dimaksud dari kelima posisi kontrol ini. Mungkin kita bahas satu-satu nggih. Yang pertama sebagai teman. Nah, posisi kontrol kita sebagai teman dalam arti kita sebagai guru memposisikan kita sebagai teman siswa. Jadi di mana kita memposisikan kita sebagai teman sehingga murid kita merasa nyaman. Nah, kalau posisi kita sebagai teman terhadap murid, menurut Bapak Ibu guru, bagaimana perasaan murid ke kita? Kalau teman ya teman ya. Jadi bisa curhat, bisa menyampaikan unek-unek, bisa menyampaikan semuanya karena kita sudah merasa teman.
Tetapi Bapak Ibu guru mungkin bisa mencermati bahwasanya kalau kita di posisi di posisi temannya dia, bagaimana dia perilakunya terhadap kita? Akankah kita dihargai maksimal sebagai seorang guru atau orang tua? Kurang deh. Ya, mungkin kita bisa merasakan kurang karena merasa wes bolo plek, wes bolo dekat, jadi merasa kurang. Nah, itu kurang pas mungkin Bapak Ibu guru. Karena kita sebagai guru, mau tidak mau kita posisinya harus ada penghormatan lebih, tidak hanya sebagai sebatas teman. Oke? Terus maksudnya itu posisi kita, posisi kontrol kita sebagai teman. Yang berikutnya adalah pembuat rasa bersalah. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah itu maksudnya seperti ini. Jadi guru dengan murid ini mungkin ya, ada sebuah percakapan misalnya, murid melakukan kesalahan. Kemudian Bapak Ibu gurunya ngendikan gini. Istilahnya dia memelas atau berbicara seakan membuat anak itu jadi dia merasa bersalah gitu. Jadi melihat mendengarkan Bapak Ibu guru yang tadi bercerita atau menyampaikan sesuatu atau kalimat-kalimat yang sekiranya dia merasa bersalah akhirnya, itu menurut Bapak Ibu guru bagaimana? Kurang pas juga nih. Iya, karena ada oh alah sudah pagi kayak gini, saya sudah misalnya ini ada anak terlambat nih, kemudian kita baca ibu dulu aja loh, sudah pagi-pagi direwangin berangkat sekolah, sampai sini kamu kok ya masih terlambat, aduh ya Allah, ini kayak gitu loh, memelas-melas. Jadi dia merasa ya Allah Bu, maafkan saya ya Bu, apakah dia akan tidak mengulangi lagi perbuatannya itu? Nah itu kurang pas juga nih menurut saya Bapak Ibu. Oke, jadi tadi yang pertama kontrol juga kurang pas, kemudian yang kedua ini adalah membuat rasa bersalah juga kurang pas. Coba berikutnya misalnya yang ketiga adalah posisi penghukum. Penghukum menurut Bapak Ibu pas tidak? Betul ya? Betul. Tidak pas juga, karena tadi kita sudah membahas perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kita sepakat untuk membuat bukan sebuah hukuman tapi konsekuensi. Pastinya posisi kontrol guru sebagai penghukum juga kurang pas. Iya, apalagi kita sebagai murid-murid kita di SMK. Nah, anak-anak dihukum malah melakukan hal yang berarti kurang pas juga Kemudian yang berikutnya adalah pemantau. Posisi kontrol kita yang keempat adalah pemantau. Jadi Bapak Ibu guru itu memposisikan sebagai pemantau, itu memantau siswa. Hanya melihat, maksudnya melihat tidak hanya melihat mata tapi komentar-komentar atau kalimat yang disampaikan dia hanya sebagai pemantau. Berarti kurang pas juga. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini mungkin inilah yang harus kita lakukan sebagai posisi kontrol manajer. Di mana posisi kontrol manajer yang kita lakukan itu mungkin seperti ini. Mungkin saya bisa mencontohkan secara spesifik. Ada siswa yang datang terlambat. Misalnya si A ini, dia datang lambat. Misalnya saya adalah guru piket yang pagi. Mas A, hari ini kenapa? Dia jawab, maaf Bu, saya terlambat. Loh, kok terlambat? Harusnya masuk jam berapa? Gitu kan? Ya Bu, jam 7. Loh, Masnya kenapa kok terlambat? Jadi kita sebagai manajer ini agar anak itu mengaku dan memberikan solusi sendiri. Maaf Bu, saya terlambat karena bel saya tidak bunyi. Mungkin ini alarmnya tidak bunyi. Kalau Masnya alarmnya tidak bunyi, berarti besok lagi gimana? Ya Bu, maaf, saya besok alarm saya juga akan saya bunyikan. Misalnya seperti itu. Terus saya jawab lagi, kalau misalnya alarmnya mati, gimana? Ada orang tua atau apa atau siapa yang ada di rumah? Ada ibu, ada kakak. Nah, berarti harus gimana? Minta tolong ibu untuk juga membangunkan. Gimana? Berarti besok terlambat lagi enggak? Enggak Bu, insya Allah saya enggak akan terlambat. Saya akan minta tolong
bantuan ibu untuk membangunkan dan alarm. Nah, setelah itu silakan masuk kelas, minta izin dulu ke guru kelasnya, dan jangan membuat suasana kelas menjadi ribut karena kedatangan terlambat. Ya Bu, terima kasih. Nah, seperti itulah Bapak Ibu guru. Jadi kita sebagai guru harus jadi manajer. Anak mengakui kesalahan, anak bisa menyampaikan solusi yang harus dilakukan. Besok lagi insya Allah dia akan melakukan apa yang diberikan, karena itu kan usulan dia, bukan dari kita. Gitu ya. Itu posisi kontrol manajer yang paling pas untuk kita lakukan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu guru, segitiga restitusi ini adalah penanganan anak jika mengalami masalah. Jadi kita tidak memungkiri bahwasanya banyak siswa atau siswa-siswa kita punya karakter yang beraneka macam, melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan, baik itu yang sifatnya sederhana maupun yang luar biasa. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena kalau misalnya segitiga restitusi ini dilakukan pada siswa sekolah dasar atau sekolah menengah pertama, itu kesalahan yang dilakukan mungkin tidak sebesar murid-murid kita yang sudah SMK nih. Nah, tetapi pada dasarnya semua masalah bisa diselesaikan atau dengan penanganan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa saja sih? Yang pertama, namanya segitiga kan ada segitiga tiga sisi yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita sebagai guru, kalau ada siswa kita yang melakukan pelanggaran, tidak harus serta-merta menunjuk kesalahan dan lain sebagainya, tetapi kita lebih dulu bisa menstabilkan identitas. Jadi membuat anak menjadi stabil sehingga nanti apapun yang disampaikan itu sesuai dengan keadaan dan bisa penyelesaiannya dengan maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah validasi tindakan. Validasi tindakan itu adalah kita memvalidasi tindakan yang sudah dilakukan sehingga dia tidak pas tadi apa saja. Jadi kita mengontrol, memilah-milah atau memunculkan kembali, atau kalau di kepolisian namanya menjelaskan kembali tindakan yang salah itu yang seperti apa. Itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu dalam arti seperti tadi yang saya contohkan guru sebagai manajer, keyakinan siswa terhadap kesalahan yang sudah dia lakukan tadi itu harus bagaimana gitu. Jadi yang saya Bapak Ibu, kadang sebuah masalah itu kita sebagai guru harus memposisikan sebagai manajer. Jadi tidak serta-merta kita sebagai penghukum. Jadi kesalahan saya bisa menanganinya, tidak seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi anak atau siswa yang mengalami kesalahan atau dia melakukan pelanggaran ataupun apapun itu, seyogianya kita bisa menggiring, kita bisa memotivasi, kita bisa menggiring anak itu agar dia pertama tenang dulu, kemudian dia mengakui kesalahannya, kesalahan yang diperbuat itu bisa secara nyata, secara sadar bisa diakuinya, kemudian kita memancing bagaimana dia bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dia lakukan. Jadi semua berasal dari siswa. Kita hanya sebagai pendorong, harus sebagai pemancing agar apa yang nantinya tercapai, tujuan akhir kita itu terwujud. Jadi kita hanya menggiring anak, menggiring harusnya bagaimana. Kita kan sebagai guru bisa menggiring anak, jadi tidak memberikan solusi, tapi menggiring biar anak itu sendiri yang memberikan solusi terhadap kegiatannya, terhadap kesalahannya. Seperti itu Bapak Ibu guru ya. Hal yang seperti itu ya pastinya kita bisa meyakini bahwa itu lebih mujarab akan menjadikan siswa lebih baik.
dengan solusi, oh itu solusi dari aku sendiri, masa aku nggak melakukan, kayak gitu. Lebih baik pas seperti itu daripada kita yang memberikan solusi, masukan. Kita hanya menggiring. Jadi anak lebih sadar diri, oh pekerjaan saya salah, saya lakukan salah, saya harus begini. Itu akan menjadikan kontrol dirinya sendiri untuk tingkah laku yang akan datang. Demikian ya Bapak Ibu Guru, terima kasih atas waktunya. Mungkin setelah ini nanti kita selingi dengan coffee break dulu, dan setelah itu kita diskusi bersama. Mungkin ada pertanyaan, tanggapan, atau saran yang Bapak Ibu bisa sampaikan ke saya. Saya akan ucapkan terima kasih sekali. Dan sebelum saya tutup, nanti sebelum kita diskusi dan tanya jawab, alangkah baiknya mungkin kita monggo berkolaborasi, bekerja sama untuk membangun SMK ini agar tercapai siswa-siswa kita yang punya karakter beraneka ragam bisa menjadikan maksimal, bisa maksimal, bisa pembelajaran juga, tujuan pembelajaran bisa tercapai, anak-anak nyaman di sekolah, asik dengan pembelajaran. Seperti itu nih Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Guru sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan dan kita berdiskusi bersama. Intinya pada siang menginjak sore pada hari ini kita sudah membahas banyak sekali. Mungkin nanti kita bisa melakukan bersama di SMK Kesehatan BIM Ngawi ini. Kita saling berkolaborasi, mengevaluasi semua kegiatan yang sudah kita lakukan, merefleksi semuanya agar mencapai tujuan yang lebih baik. Nyata nggih Bapak Ibu? Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan Bu Kurikulum. Terima kasih semuanya Bapak Ibu Guru. Mohon maaf jika ada kesalahan baik saya sengaja maupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.